di salah satu wisata yang populer di kawasan Gunung Kidul. Berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta, Anda tidak hanya bisa mendapatkan romantika kotanya saja, tapi jika Anda melakukan perjalanan ke arah selatan, yaitu ke daerah Gunung Kidul, Anda dapat merasakan wisata alam yang lengkap mulai dari pantai, gunung, hingga gua hanya dalam satu hari saja. Dari pusat kota memerlukan waktu tempuh kurang lebih 40 menit menggunakan mobil hingga sampai di daerah Gunung Kidul. Nah, wisata pantai di Gunung Kidul ini emang belakangan lagi jadi primadona nih, karena terdapat banyak pantai baru. Ini salah satu dari 60 pantai baru yang terletak di sepanjang garis pantai selatan Yogyakarta. Namanya Pantai Muyahan. Nah, kalau di sini Anda bisa mendapatkan pemandangan pantai dengan hamparan rumput laut yang menyerupai permadani ya, coba di sini. Kalau di pantai yang ini, banyak orang yang bilang sih serasa di Bali. Karena di atas tebing terdapat pura alias tempat ibadah bagi umat Hindu. Ini namanya Pantai Ngobaran. Jika ingin sampai ke pantainya, kita harus turun menyusuri anak tangga. Nah, ini satu lagi pantai baru, namanya Pantai Ngaranehan. Uniknya di sini, pantainya lebih landai dan ada perahu-perahu nelayan di belakangnya. Orang-orang ke sini bisa berenang. Jaraknya juga nggak jauh, cuma 200 meter dan bisa dicapai dengan jalan kaki. Sampai di salah satu wisata yang populer di kawasan Gunung Kidul. Ini namanya Gunung Api Purba. Letaknya itu ada di Desa Ngelanggeran, di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Nah, ini jaraknya sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta dan memerlukan waktu 30 menit untuk sampai ke sini dengan menggunakan mobil. Terletak di ketinggian 700 mdpl, kontur di gunung ini didominasi oleh bebatuan. Salah satunya batu raksasa yang ada di belakang saya ini menjadi bukti betapa dahsyatnya erupsi pada saat itu. Tempat berfoto favorit di sini biasanya yang diapit oleh batu-batu raksasa seperti di sini. Tapi untuk mendapatkan yang paling bagus, pengunjung harus trekking sampai ke puncak gunung. Tapi kalau saya lebih memilih untuk lanjut ke destinasi wisata berikutnya. Satu lagi keindahan alam yang dapat kita nikmati di kawasan Gunung Kidul adalah Gua Rancang Kencana. Gua ini hanya membutuhkan waktu 20 menit dari kawasan Gunung Api Purba. Nah, di mulut gua ini ada satu pohon yang besar, tinggi menjulang yang usianya 3,5 abad yang menjadi ikon gua ini, namanya pohon klumpit. Jogja terkenal dengan kulinernya yang beragam. Makin masuk ke pelosok, makin dicari orang-orang, berarti semakin enak rasanya. Salah satunya di tempat yang satu ini. Iya, ini dia sambal belut Pak Sabar. Saya sudah sampai di sini dan langsung melihat proses masak di dapurnya. Dapurnya masih tradisional ya, masih menggunakan tungku. Ini menu favorit di sini adalah sambal belut dan oseng belut. Seperti yang masnya bikin di belakang saya, itu oseng belut. Pertama belutnya digoreng dulu, lalu kemudian dioseng dengan sayur mayur ditambah bumbu. Yang paling bikin mantap dari oseng belut ini adalah cabai rawitnya. Wah, ini udah datang ya Pak? Iya. Makanannya. Iya, Mbak. Ini belut goreng, ini oseng belut ya? Iya, itu oseng belut, itu belut goreng. Ini sambal belut. Ini yang namanya sambal belut. Iya. Sekarang kan nggak mau makan sendiri nih. Makanya di sebelah saya udah ada Pak Sabar. Sini Pak, geseran dikit Pak. Ini ketan iya. makannya. Iya. Pak, ini tuh loh Pak, sambal goreng saya kira itu belut goreng tuh ditaruh di atas sambal. Enggak ya, ini ditumbuk ya Pak? Ditumbuk dari satu. Kayak gimana sih Pak masaknya nih Pak? Masaknya ya belutnya gorengnya setengah mateng, langsung dikelotok itu loh. Terus nanti dicampur sama
Lombok itu cabai itu loh. Ini Terus cabenya itu. rawit nih Pak. Cabai rawit, iya. Rawit semua. Nah, dan di sambal belut Pak Sabar ini kalau misalnya mau beli belut goreng atau sambal belut boleh satuan, tapi khusus untuk belut oseng yang ini nih harus beli minimal setengah kilo ya Iya, Pak, iya, kiloan. iya. Gitu. Langsung aja deh Pak, udah wangi banget nih, kita makan gimana Pak? Iya, Yuk. ya silakan aja Mbak makan. Pertama aku kira tuh belutnya digoreng garing Pak, sampai bener-bener garing yang bisa kayak kerupuk gitu loh Pak, tapi enggak ya Pak? Enggak, nanti kan rasanya mah hilang mana garing. Seperti bayak nanti. Nih sambal belutnya nih, enak banget Pak. Terus ini mulai ramai di sini Pak. Sehari bisa habis berapa kilo Pak belut Pak? 30 sampai 40 Mbak. Nah liburan ya bisa hampir 1 kintal. Suka pedes Mbak? Suka Pak, cuma gini, nangis. Saya masih mau makan dulu, mau abisin semua belut yang enak ini, walaupun pedes. Habis itu saya lanjut ke destinasi wisata berikutnya. Welcome to Drift Track! Ini salah satu olahraga ekstrim yang bisa ditemukan di Gunung Kidul ya. Dan awal mulanya komunitas ini namanya apa? Street of Strike itu. Street of Strike ini memulai mencoba olahraga ekstrim ini sejak setahun yang lalu. Dan sekarang saya dikasih kesempatan untuk mencoba Drift Track sama teman-teman yang ada di sini. Setelah menjajal wisata alam dan kuliner, saatnya memacu adrenalin meluncur di lintasan yang curam dengan sepeda tanpa rem. Olahraga ekstrim ini namanya Drift Trike. Lokasi lintasan ini ada di Gunung Kidul dan memerlukan waktu tempuh sekitar 1,5 jam lagi untuk sampai ke sini dari Sambal Belut Pak Sabar. Awalnya olahraga ekstrim ini populernya di New Zealand, tapi teman-teman komunitas melihat videonya dari saluran YouTube dan tertarik untuk mencobanya. Dan salah satu ketua komunitasnya ini udah sama saya dengan Mas Wira. Mas Wira, boleh dijelasin nggak ini gimana sih sebenarnya butuh kendali apa gitu? Kalau buat cara mainnya sendiri itu sih tinggal turun aja, nanti udah otomatis belok. Tapi kan harus ngerem, harus banting setir gitu. Kalau soal ngerem tuh kalau udah sering ngepot, kalau kita nyebutnya ngepot itu udah otomatis lambat sendiri. Oh gitu. Kayak di mobil tuh drifting itu kurang lebih seperti itu. Ya, beruntung saya kenal Mas Wira dan teman-teman komunitas Drift Trike ini, jadi saya bisa diajarin gimana caranya meluncur dari sepanjang trek yang kira-kira panjangnya 2 kilometer.